Halo guys, Fadil di sini. Di video kali ini saya akan membahas sejarah terbentuknya band Metallica. Pasti di antara kalian semua ada yang belum tahu sejarah terbentuknya band ini. Oke, tanpa berlama-lama saya akan membahas di video kali ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang seperti channel-channel lainnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, let's check it out. Cerita bermula di tahun 1981. Dua orang rocker belia, James Hetfield dan Lars Ulrich, dipertemukan oleh sebaris iklan harian The Wrestler yang terbit di kota Los Angeles. James yang selama masa pertumbuhannya sering dijejali musik garapan rocker papan atas seperti Jimi Hendrix dan band rock saat itu Deep Purple oleh kakaknya. Berniat untuk membentuk sebuah band yang beraliran rock. Setelah sempat hampir putus asa karena James belum menemukan aliran musik yang dia cari, akhirnya James memutuskan untuk memasang iklan di Wrestler, sebuah majalah harian yang berada di sana. Iklan yang dipasang oleh James pada majalah ini menarik perhatian seorang remaja keturunan Denmark yang kebetulan mempunyai cita-cita yang sama untuk membentuk band beraliran rock. Meski mereka sama-sama menyukai rock, namun Lars lebih condong ke band-band rock Eropa seperti Motorhead. James yang belum mengenal band asal Eropa yang direferensikan oleh teman barunya itu agak kurang setuju. Namun, James sudah mempunyai feeling jika band yang akan dibentuknya ini akan sukses. Untuk melengkapi formasi band mereka, Lars dan James sepakat memasang iklan lagi di majalah The Wrestler. Kali ini, nasib mempertemukan mereka dengan Elliot Grant dan Ron McGovney. Mereka berempat dengan tujuan semula, yaitu menembus dapur rekaman. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga bersaing dengan band punk lainnya seperti X dan Black Flag yang lagi berkibar di panggung musik mereka. Toyma masuk dalam album kompilasi Metal Massacre yang albumnya habis terjual pada tahun 1981. Toyma, The Young of Metal, adalah nama awal band mereka sebelum menjadi Metallica. Beberapa saat sebelum album kompilasi itu dirilis, Ron Quintana, seorang wartawan senior LA, sempat berbincang dengan Lars jika ia akan menerbitkan sebuah majalah metal dengan nama Metallica. Mendengar nama itu, spontan Lars langsung meminta nama itu sebagai pengganti nama Toyma, band mereka yang kurang familiar di telinga pendengar. Setelah bernegosiasi beberapa saat, akhirnya Ron dengan tulus memberikan nama yang konon berasal dari kata metal dan vodka itu pada Lars, dengan syarat band mereka menjadi cover utama dalam majalahnya yang akhirnya diberi nama Metal Mania. Demi memuatinkan nama mereka, James sampai tidak tidur demi membuat logo Metallica yang kita kenal sekarang. Sukses membuat satu album tidak membuat band ini utuh, malah Lillot dan Ron mengundurkan diri dari Metallica. Kemudian Lars dan James mencoba mencari pengganti dengan memasang iklan lagi, yang akhirnya mempertemukan mereka dengan Dave Mustaine dan dilengkapi dengan basis Cliff Burton. Setelah perekrutan mereka berdua, Metallica menjadi terkenal dan berkibar di jajaran musik Amerika, dan mereka juga mengeluarkan album demo perdana berjudul No Life Till Leader. Album ini dilepas hanya 5 kopi, namun dalam satu album ini sudah berada di rumah pencinta metal sampai ratusan kopi. Tanpa sengaja, album ini sampai ke tangan John Zazula dan Marsha, pasangan penggila musik yang mempunyai toko musik bernama Rock and Roll Heaven dan manajemen artis bernama Z Management. Mereka mendapatkan demo itu dari seorang penggila metal yang nekat memaksa untuk meletakkan album itu di toko mereka.
Setelah mendengar album tersebut, mereka terhenyak, dan mereka pun menawarkan kerjasama dengan James dan kawan-kawan. Metallica pun setuju, dan mereka pun hijrah ke New Jersey, rumah kediaman John. Dengan sekuat tenaga, John mempromosikan album mereka. Namun sampai mati-matian, album tersebut belum laku juga. Padahal, John sempat berkata jika band ini akan jadi Led Zeppelin yang baru. Akhirnya, karena kehabisan cara, karena album tersebut belum laku-laku, John membuat label baru dengan nama Megaforce. Di bawah label ini, Metallica mengeluarkan album pertama. Namun, sebelum album tersebut dirilis, ada kejadian tidak mengenakan. Dave Mustaine keluar dari Metallica akibat dipicu perkelahian di rumah John, yang disebabkan karena saat itu James yang sedang mabuk berat tidak sengaja menendang anjing kesayangan Dave. Karena tidak terima akan hal tersebut, Dave lalu memukul James, dan formasi dahsyat itu pun akhirnya berakhir. Menurut perkataan Dave, dari dulu ia sudah merasa dianaktirikan oleh James dan Lars. Mereka lebih peduli terhadap Cliff dibandingkan dengan saya, terang Dave. Lars pun bingung, harus ada personil maestro untuk menggantikan maestro. Namun, kesulitan tidak berlangsung lama. Saat Lars sedang berpikir, datang seorang teman yang merekomendasikan Kirk Hammett, gitaris band Exodus asal San Francisco. Setelah mendengarkan permainannya, Lars langsung yakin kalau Hammett orang yang tepat. Apalagi Lars mendengarkan segelintingan kabar kalau Hammett sempat berguru dengan maestro gitar Joe Satriani dan Steve Vai. Selang hanya 11 jam sebelum masuk studio, Hammett resmi menjadi personil Metallica dengan kemampuan adaptasi yang baik. Si kriul ini langsung menyatu dengan trio pendahulunya dan album Metal Up Your Ass sebelum akhirnya dikenal dengan nama Kill 'Em All. Hasilnya, album yang memuat 11 lagu ini laris manis dengan penjualan mencapai 300 keping, walaupun label yang membawahinya sangatlah kecil. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Jikalau ada kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat update-update terbaru dari channel ini. Oke, stay at home. Bye-bye.